Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa soal ketentuan mengurus jenazah korban wabah virus corona. Fatwa tersebut menjelaskan pedoman pengurusan jenazah pasien terinfeksi COVID-19. Fatwa tersebut tertuang dalam 6 poin Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau Tajhiz al-Janaiz Muslim yang terinfeksi COVID-19. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. 2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. 3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, dan jika tidak, maka ditayamumkan. 4. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Dan 5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. 6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Ketujuh, jika menurut para ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurah syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurah syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. 2. Setelah mengafankan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan, sehingga saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. 3. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. 2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. 3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan, sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. 4. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. 2. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. 3. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah, Tajhiz al-Janaiz dalam keadaan darurat.